bagi yang setia ibadah selama 10 hari, puji Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara untuk bisa hadir dalam ibadah selama 10 hari. Waktu kita tidak akan pernah sia-sia, ya. Waktu kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, malam hari ini, di hari ke-10 ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus. Malam ini saya akan mengangkat tema dengan tema seperti monitor adalah Roh Kudus undur dari Saul. Mari kita baca dari 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23. Silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan baca secara bergantian. Saya mulai baca dari ayat yang ke-14. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu. Baiklah Tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi baik-baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruh kepada Isai dan berkata, suruhlah kepadaku anakku Daud yang ada dalam kampung keledai. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekir anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa kesehatannya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Sama-sama. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Nats ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang Raja Saul yang dihinggapi roh jahat setelah roh Allah meninggalkannya. Jadi ketika roh Allah keluar daripada Saul, undur daripada Saul, disitulah roh jahat masuk dalam dirinya Saul. Nah, kalau kita baca tadi ceritanya itu, di situ ada seorang Daud. Nah, Daud itu pintar main kecapi. Ya, dia pintar main kecapi, dan ketika Daud ingin memainkan kecapi, disitulah bikin Saul ini sedikit agak nyaman dan lega. Ketika Raja Saul dirasuki roh jahat, dan mungkin kondisinya seperti apa, mungkin dalam keadaan tidak baik-baik saja, lalu datanglah Daud main kecapi, dan itulah yang buat dia menjadi nyaman dan lega. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa sampai Saul itu dihinggapi oleh roh jahat? Dan kenapa sampai Roh Kudus undur daripada Saul? Dia seorang raja, Saul ini seorang raja, dan siapa sih yang tidak mengenal Saul? Sampai sekarang pun menjadi tokoh besar di dalam Alkitab kita. Dia tokoh besar dalam Perjanjian Lama. Saul ini adalah seorang raja. Nanti saya akan ceritakan. Sehingga kok bisa seorang Raja Saul yang diangkat oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang pernah disayang-sayang oleh Tuhan, kok sampai-sampai Roh Kudus itu undur daripadanya? Ada apa? Mari coba kita perhatikan. Seorang raja yang dipilih oleh Tuhan saja, Roh Kudus itu bisa keluar daripadanya. Bagaimana dengan kita? Yang kita sendiri ini belum pernah diangkat oleh Tuhan menjadi raja di alam semesta ini.
yang dipilihnya saja, yang diangkatnya saja, Roh Kudus bisa keluar, bisa undur daripada Saul. Tentu ada sesuatu hal, ada hal yang Tuhan tidak senang, ada hal yang membuat Tuhan kecewa, ada hal yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada Raja Saul, sehingga Roh Kudus itu undur daripada Saul. Artinya Tuhan tidak pilih bulu, tidak memandang siapapun, mau raja, mau anak yang diangkatnya, dipilihnya, yang disayang-sayang. Kalau salah tetap salah, dihukum. Ya, Saul adalah, ya perhatikan. Jadi Saul ini adalah dia seorang raja pertama Israel. Raja pertama Israel adalah Saul. Dan dia menjadi raja karena, tadi saya katakan, karena Allah memilihnya. Nggak tanggung-tanggung. Presiden di negeri kita terpilih itu karena pilihan rakyat. Makanya sekarang lagi viral istilah itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi ini justru Tuhan sendiri yang memilihnya. Dia raja pertama Israel dan Tuhan sendiri yang memilihnya. Dan ketika Tuhan sendiri yang memilihnya, maka Roh Allah itu berkuasa atasnya. Nah, harusnya Saul menyadari ini, bahwa tidak semua orang mendapat kesempatan dipilih langsung oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang tertentu yang mendapat kesempatan untuk dipilih langsung oleh Tuhan. Salah satu dia yang mendapat kesempatan dipilih langsung oleh Tuhan. Sehingga dengan dia dipilih langsung oleh Tuhan, maka Roh Allah berkuasa atasnya. Harusnya Raja Saul sangat menghargai perhatian Tuhan, ya, kasih Tuhan kepadanya, yang belum tentu bisa didapati oleh orang lain. Nah, sehingga Roh Allah itu berkuasa atas Saul ini. Itu bisa dibaca di 1 Samuel 10, 17-24. Lalu Allah memperlengkapi Saul dengan tugasnya. Tentu kalau Tuhan yang memilih, Tuhan, Roh Allah berkuasa atasnya, dan tentu Allah memperlengkapi Saul ini dengan tugas-tugasnya. Apapun yang Saul butuhkan, pasti Tuhan sudah perlengkapi. Intinya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan Saul, karena itu pilihannya, maka Tuhan pasti akan menyertai. Saudara, kalau saya di posisi Saul, sungguh bahagianya, sungguh bangganya. Tidak ada yang protes-protes. Kenapa? Tuhan sendiri yang memilih. Tapi justru Saul di titik tertentu dia hilang kendali. Nah, ketika Roh Allah itu memenuhi Saul, artinya ketika Roh Allah itu ada dalam hidupnya Saul, wibawa Allah ada pada Saul, sehingga bangsa itu sangat-sangat hormat pada Saul, sangat menghormati Saul. Nah, nggak tahu Saul sadar atau nggak sadar, dia dihormati itu karena ada Roh Allah di dalam dirinya. Tapi yang jelas, sesuai dengan 1 Samuel 11 ayat 7 ini, seluruh rakyat Israel itu begitu hormat, tunduk, taat kepada Saul. Karena kenapa? Karena Roh Allah memenuhi dia. Haleluya. Jadi luar biasa ya, ketika Roh Allah itu ada di dalam kita, wibawa, hormat, segalanya itu ada pada kita. Kita akan mendapatkan itu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mencari-cari hormat, kita tidak perlu mengejar-ngejar hormat supaya kita dihormati, dihargai, disanjung-sanjung. Tidak perlu. Cukup izinkan Roh Allah itu memenuhi hidupmu, maka wibawa Allah itu ada padamu. Seperti Saul. Saul ketika Roh Allah itu memenuhi dia, maka wibawa itu, hormat itu yang ada padanya. Dan seluruh rakyat itu pun menghormati dia. Kemudian dia memimpin Israel memenangkan perang dengan bangsa Amon. Bangsa Amon ini adalah keturunan daripada Lot, keturunan daripada anak bungsunya, ya kan incest itu ya.
Lot itu punya anak dari anak-anaknya. Nah, dia kan menghamili anak-anaknya itu ketika dia dibuat mabuk sama anak-anaknya. Alasannya waktu itu sekarang keturunannya udah mau habis, jadi ya dengan cara itulah mereka bisa mendapatkan keturunan. Nah, Amon ini merupakan anak Lot daripada anaknya paling bungsu. Bangsa Amon ini salah satu musuh buyutan daripada Israel. Jadi mereka melarang Israel itu melewati wilayahnya. Jadi itulah pokok permasalahan mereka. Mereka sering perang gara-gara itu, berantem, bertikai terus. Dan ketika Saul memimpin Israel melawan bangsa Amon ini, kalah. Ketika Roh Allah memenuhi Saul. Ingat ya, ini ketika Roh Allah memenuhi Saul. Wibawa memenuhi dia, wibawa Allah ada padanya. Kemudian ketika berperang melawan bangsa Amon, kalah bangsa Amon. Mereka menang. Lalu Saul menjadi raja, itu semua karena pilihan Allah, dan rakyat Israel tunduk dan hormat pada kepemimpinan Saul. Luar biasa saudara sekalian. Jadi ketika Roh Allah itu memenuhi kita, maka semuanya itu ada. Wibawa Allah ada pada kita, cahaya Allah ada pada kita, hormat itu ada pada kita. Orang kita pimpin pun tunduk. Kenapa? Pasti kita memimpin orang-orang itu dengan baik. Pasti kita memimpin dengan benar. Lah kalau kita juga memimpin dengan tidak benar, Tuhan pasti tidak akan sertai. Ini tentu kepemimpinan Saul, dia pasti memimpin dalam jalan yang benar, sehingga orang-orang Israel tunduk dan hormat kepada kepemimpinannya. Itulah kalau Roh Allah itu ada pada kita, Roh Kudus itu ada pada kita. Coba ditandain ya, ini saat Roh Allah memenuhi Saul. Begitu wibawa ada padanya, dihormati, ya, dia menjadi raja, dia memenangkan perang. Tapi saudara sekalian, mengapa Roh Allah unduh dari Saul? Ini pertanyaannya. Tadi saya sudah awali dari pembukaan bahwa Saul adalah raja pilihan Allah. Tapi kenapa sampai Roh Allah itu unduh daripada Saul? Ada apa dengan Saul? Berarti ada suatu hal yang sangat mengecewakan Tuhan, sehingga Roh Allah itu mengambil rohnya. Allah itu mengambil rohnya daripada Saul. Dan nanti kalau kita lihat berikutnya, ketika Roh Allah itu keluar daripada Saul, langsung masuk roh jahat dalam dirinya Saul. Jadi jangan sesekali izinkan Roh Allah, Roh Kudus keluar daripada hidupmu, langsung digantikan oleh roh jahat. Ya, roh jahat nggak mau rugi, mana yang kosong dimasukin. Jadi jangan sampai hidupmu kosong dengan kebenaran. Pertahankan kebenaran itu dalam hidupmu. Jangan izinkan roh jahat memasuki hidup. Ya. Roh Allah unduh dari Saul. Kenapa? Allah tidak berkenan kepada Saul karena ketidaktaatan dan sikap meremehkan perintah Tuhan. Ketidaktaatan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketidaktaatan dan sikap meremehkan perintah Tuhan. Perhatikan ya, tidak taat dan meremehkan. Tidak taat itu adalah ciri khas orang yang angkuh. Meremehkan itu ciri khas orang yang arogan. Angkuh, arogan itu sama. Jadi ternyata sifat ini ada dalam diri Saul. Tidak taat dan sikap meremehkan perintah Tuhan. Apa saja ketidaktaatannya? Ini lancang mempersembahkan korban yang harusnya tugas Samuel. Dia kan raja. Nah, sementara kan masalah mempersembahkan korban dan sebagainya itu tugasnya imam, itu tugasnya nabi harusnya. Nabi itu kan menerima firman Tuhan dan menyampaikannya kepada umat. Nah, imam dia mengerjakan itu tugasnya itu dalam baik Allah. Nah, harusnya ini tugasnya Samuel
dalam jabatannya sebagai imam. Tapi karena Saul dia merasa raja, ya, dia merasa penguasa, dia mengambil hak yang bukan haknya. Jadi jangan sekali-sekali kita mengambil hak yang bukan hak kita. Ya. Tuhan tidak suka. Saul begitu lancar. Dia mempersembahkan korban yang harusnya itu tugas Samuel. Tuhan tidak suka. Tuhan marah. Dan apalagi mengumpulkan lembu tambun dan harta rampasan Amalek. Coba. Mengumpulkan lembu tambun, harta rampasan Amalek. Dia juga ikut mengumpulkan itu. Seorang raja yang dipilih langsung oleh Tuhan ikut terlibat di dalam pengumpulan harta rampasan. Suatu hal yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Suatu hal yang Tuhan tidak suka. Ketika kita sudah Tuhan izinkan untuk menjadi hambanya, menjadi pelayannya, lalu ketika kita terlibat dalam hal-hal yang duniawi, ya, harta rampasan itu kan pencurian. Mencuri kan itu, apa istilahnya lagi itu harta rampasan, apa istilahnya itu? Penjarahan. Ketika kita terlibat dalam hal-hal yang bersifat duniawi, walaupun kita sudah jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi kita masih terlibat dalam hal yang duniawi, Tuhan tidak suka. Di mata Tuhan itu sangat menjijikkan. Inilah yang membuat Roh Allah itu undur dari Saul, karena ketidaktaatannya dengan perintah Allah, dan dia meremehkan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Saudara sekalian, ingat ya, ketika kau sudah mendengar firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, jangan sekali-sekali kau meremehkan. Itu membuat celah bagi kita untuk mengizinkan Roh Allah meninggalkan kita. Apapun itu, jangan berikan celah. Dari ketidaktaatan kita, sikap remeh kita, sikap sombong kita, sikap keangkuhan kita, arogansi kita, yang membuat Roh Allah itu bisa undur dari hidup kita. Siapa kita? Raja Saul aja pilihan Allah, bisa undur Roh Allah dari hidupnya. Siapa kita? Akibat Roh Allah undur dari Saul. Ini akibat Roh Allah undur dari Saul, sehingga roh jahat hingga pada Saul atas permisif Allah atau atas seizin Allah. Jadi Allah izinkan roh jahat itu hingga dalam dirinya Saul. Allah tarik rohnya dan Allah izinkan roh jahat hingga dalam diri Saul. Dua, berbagai kejahatan, akhirnya berbagai kejahatan memenuhi hati Saul, seperti akhirnya timbul kebencian. Salah satu contoh kebencian apa yang Saul lakukan? Kebenciannya kepada Daud. Ketika Daud dia lulukan, ketika Daud lebih sukses, ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, lalu dia dilulukan oleh perempuan-perempuan Israel, dia iri dan dia benci. Mungkin kalau ada Roh Allah dalam dirinya, nggak mungkin dia benci kepada Daud. Tapi kebencian memenuhi hatinya, iri hati, dosa bertenung. Ya, bertenung itu kedukun. Dia kedukun. Ya, coba raja pilihan Allah kedukun. Membunuh para imam di Nob. Ini salah satu kejahatan-kejahatan dilakukan oleh Saul ketika roh jahat hingga dalam hidupnya, dalam dirinya Saul. Lalu saudaraku sekalian, apa akhir hidup daripada Saul? Sangat tragis saudaraku sekalian. Akhir hidup daripada Saul, dia mati di ujung pedangnya sendiri. Ketika berperang melawan bangsa Filistin, Raja Saul ini tidak mau dirinya mati dalam tangan musuh. Akhirnya dia menjatuhkan dirinya ke ujung pedangnya sendiri dan dia mati. Sungguh tragis. Dan bukan hanya itu, 3 putranya mati dalam perang itu. Saudaraku, mungkin kalau orang Allah masih ada dalam dirinya, belum tentu dia bisa mengalami kematian yang tragis seperti ini. Tapi karena Roh Allah sudah pergi, lalu roh jahat yang ada dalam hidupnya
penuh dengan kebencian, iri hati, ada dosa bertenung, ada roh pembunuhan dalam dirinya, ya, sehingga Allah izinkan hidupnya sampai dia mati tragis. Dia udah tahu dia kalah dengan bangsa Filistin, dia tahu. Nah, tapi masih gengsi, dia nggak mau mati di tangan musuhnya. Akhirnya dia bunuh diri, dia menjatuhkan dirinya di ujung pedang sendiri bersama dengan 3 putranya, mati dalam peperangan itu. Sungguh tragis. Jadi perlindungan udah nggak ada lagi. Tuhan cabut perlindungan, Tuhan tidak menyertai lagi, ya. Tuhan biarkan, akhirnya mati dengan tidak terhormat. Hidupnya mati tragis. Apa pelajaran atau aplikasi untuk hidup Kristen saat ini, saudara sekalian? Ada 3 pelajaran penting. Yang pertama, pentingnya pimpinan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kita. Ya, jadi di hari yang ke-10 ini saya menyampaikan, jangan biarkan Roh Kudus pergi dari hidup. Sangat-sangat penting pimpinan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kita. Engkau melayani di depan ini, minta pimpinan Roh Kudus. Engkau beribadah, minta pimpinan Roh Kudus. Engkau melakukan apa-apa, bekerja atau apapun yang kau lakukan dimanapun, izinkan hidup dipimpin Roh Kudus. Jangan sampai Tuhan biarkan, jangan sampai Tuhan tidak menyertai, jangan sampai nggak ada lagi penyertaan Roh Kudus. Nanti hidupnya bisa tragis seperti Raja Saul. Ya, tidak ada perlindungan lagi daripada Tuhan. Dan begitu bahayanya jika hidup ini tanpa pimpinan Roh Kudus, seperti Raja Saul. Dan bagaimana menjaga hidup kita terus dipimpin Roh Kudus, sehingga ada buah roh, kekuatan dan hikmah dalam hidup ini dan pelayanan. Bagaimana? Bagaimana menjaga hidup kita? Karya dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Ini pertama, Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, nggak usah kita baca terlalu lama ya. Jadi ini karya dan pimpinan Roh Allah dalam hidup kita. Pertama, Roh Kudus itu bersaksi. Saya juga beberapa menyampaikan ini pada khotbah saya yang kedua kalau nggak salah. Roh Kudus itu akan bersaksi bersama roh kita. Jadi Roh Kudus itulah yang bersaksi dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Intinya kita ini anak-anak pilihan, ya. Lalu Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kita sehingga iman kita bertumbuh. Lalu memberi keberanian dan kuasa kepada orang percaya untuk memberitakan firman-Nya. Jadi orang yang berani percaya diri untuk memberitakan kebenaran itu karena Roh Kudus. Tapi orang yang ketakutan, dikit-dikit takut, berdoa aja kalau makan di luar takut, lihat dulu kiri kanan, ada yang nggak? Ada yang melihat nggak ya? Kalau nggak ada yang melihat baru berani berdoa. Tapi coba kalau ada orang yang nggak berani, nah itu sebenarnya orang itu nggak ada Roh Kudus dalam hidup. Tapi kalau orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia memiliki keberanian dan kuasa kepada orang percaya untuk beritakan firman. Ada keberanian, ada kuasa dalam diri. Lalu Roh Kudus itu memampukan kita untuk mengalahkan dan mematikan perbuatan daging. Ya, tahu perbuatan daging kan? Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ya, salah satu itu percabulan, iri hati dan sebagainya. Ya, itu memampukan kita untuk mengalahkan semua itu. Roh iri hati, ya, roh perzinahan, itu semua buah-buah daging. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengalahkan semua buah-buah kedagingan itu. Tapi kalau misalnya Roh Kudus tidak dalam kita, maka kita begitu bebas-bebas saja melakukan perbuatan-perbuatan daging itu. Kita dengan lugasnya melakukan perbuatan-perbuatan daging tanpa merasa bersalah. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita tidak akan pernah berani. Ada dalam hati ini yang berbicara, jangan, awas, itu dosa, jangan, ada. Tapi kalau Roh Kudus dalam hidupnya, bebas-bebas aja, mau aja dia. Dan ketika dia melakukan itu pun dia tidak merasa bersalah. Dengan bangganya, lihat tuh, kutonjok itu orang di sana itu, habis dia, bapak belum. Dia nggak tahu saya siapa, dia nggak merasa bersalah. Tadi tuh ku ambil tuh barangnya di situ. Tadi ditaruh tasnya di depan, saya ambil. Enak juga nih, lumayan juga handphonenya mahal.
Bangga. Kenapa? Memang nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Dia merasa bangga. Lalu Roh Kudus menghasilkan karakter atau sifat-sifat yang baik. Nah, orang-orang yang memiliki sifat yang baik, karakter yang baik, ya itulah karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Tapi sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia yang tidak bisa dia mengendalikan dirinya untuk melakukan sifat-sifat buruknya, yang menyakiti orang lain, yang merendahkan orang lain, yang meremehkan orang lain, yang tidak tahu berterima kasih. Sifat-sifat buruk itu semua tidak akan mampu dia kerjakan ketika Roh Kudus dalam diri. Lalu memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran firman. Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman. Makanya dikatakan tidak ada pengampunan bagi yang menentang, menolak, dan menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena kita menghujat pribadi yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus juga memimpin dan memberi kuasa untuk berdoa. Ya, makanya orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang senang berdoa, itulah orang-orang yang memang ada Roh Kudus dalam dirinya. Tapi orang-orang yang malas berdoa, harus disuruh-suruh baru mau berdoa. Ya, ketika berdoa bersama pun nggak tahu pikirannya kemana. Ya, nggak senang, nggak cinta dengan doa. Nah, itu nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam dirinya, maka dia suka berdoa. Dia suka bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan perkataan-perkataan Kristus kepada kita, mengingatkan kita, ini loh kata firman Tuhan, ini loh kata Yesus, ini loh kata Kristus. Lakukanlah ini. Jangan lakukan yang jahat. Yesus tidak suka. Roh Kudus mengingatkan kita. Lalu memimpin kita sehari-hari dalam tiap-tiap hal, kemana kita harus pergi dan apa yang harus kita lakukan. Dia akan menuntut kita terus setiap hari, kemana kita pergi, apa yang kita kerjakan. Roh Kudus akan menuntut kita, sehingga apa yang kita kerjakan pun bisa selesai dengan baik, bisa beres dengan baik. Ya. Walaupun kita memakai akal logika yang Tuhan berikan, tapi itu dalam tuntunan Roh Kudus, pimpin Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudaraku, apa bahayanya jika hidup ini tanpa pimpinan Roh Kudus? Pertama, bahayanya adalah kehidupan kita akan kering, tidak ada sukacita. Makanya lihat tuh, orang yang mukanya tidak pernah ada sukacita, ya, mukanya masem terus, mukanya manyun terus, kemana-mana manyun, baik lapar manyun, udah kenyang manyun, ya, nggak pernah makannya enak manyun, makannya enak juga tetap manyun, mukanya monyong aja kerjaannya. Nggak ada sukacita dalam dirinya, saudara sekalian. Tidak ada bahagianya. Ketemu orang tidak pernah kita dengar suara yang enak, tidak pernah kita dengarkan perkataan yang enak. Ya, kerjaannya hanya mengeluh dan mengeluh. Apa kabar hari ini? Ya, gini-gini aja lah. Nah, memang hidup ini begini, yang nasib begini. Gimana? Ada berkat Tuhan? Ya, itulah. Ya. Nggak pernah bersyukur dengan berkat Tuhan. Kehidupannya akan kering, tidak ada sukacita. Melayani Tuhan juga hambar. Ya. Dia melayani Tuhan asal-asalan aja. Nggak ada semangatnya. Melayani Tuhan nggak ada sukacitanya, hambar aja pelayanannya. Yang penting udah selesai. Karena dijadwalin pelayanan. Dia tidak pernah bersukacita. Dia pernah ada semangat untuk melayani Tuhan. Tidak ada keberanian untuk bersaksi, suruh bersaksi. Ya, tadi saya bilang salah satunya bersaksi itu ketika kita di luar sana, misalnya kita makan di luar, lalu kita berdoa, nggak berani. Tidak ada keberanian untuk bersaksi melalui doa makan saja. Apalagi menyatakan kebenaran firman Tuhan, nggak ada keberanian. Banyak sifat jahat dan egois akan muncul. Ya. Sifat jahat, sifat egoisnya muncul dalam dirinya. Lalu terbuka kuasa roh jahat untuk mempengaruhi hidup kita.
Ya, jadi tanpa pimpinan Roh Kudus seperti Raja Saul tadi, terbuka kuasa roh jahat untuk mempengaruhi hidup kita. Sehingga kita nanti akan, hati kita nanti hidup kita dipenuhi dengan kebencian tadi, kebencian, iri hati, dan lain-lain. Ya, saudaraku sekalian, bagaimana menjaga hidup terus dipimpin Roh Kudus? Dalam perjanjian baru, Roh Kudus itulah, ia selalu menyertai kita selamanya. Saya juga menyampaikan ini beberapa waktu yang lalu. Roh Kudus itu menyertai kita selamanya. Lalu karena dia menyertai kita selamanya, jangan pikir ya terserah saya mau buat apa, atau juga dia menyertai saya selamanya. Tidak. Roh Kudus bisa terhalang karyanya dalam hidup kita jika kita tidak menjaganya. Ya, saudaraku sekalian, engkau tidak menjaga hati, engkau tidak menjaga hidupmu, engkau tidak menjaga perkataanmu, engkau tidak menjaga pikiranmu, maka Roh Kudus itu akan terhalang karyanya dalam hidup. Walaupun dia menyertai, tapi ketika kau tidak mau merespon, engkau tidak menjaga hati, pikiran, perkataanmu, maka karyanya akan terhalang. Dan engkau bisa ditinggalkan oleh Roh Kudus. Saudaraku, hari ini adalah Roh Kudus mau memenuhi hidup kita semua. Amin. Roh Kudus mau memenuhi hidupmu, memenuhi hidupku, memenuhi hidup kita semua. Namun kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk orang tertentu, bukan hanya untuk para imam, bukan hanya untuk para pendeta, para pengerja, bukan hanya untuk para nabi, tetapi untuk semua, ya, termasuk kita. Hiduplah dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, ya, taat, hidup kudus, ya, jangan seperti Raja Saul yang tidak taat dan tidak setia, ya. Lalu layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, semua para pelayan Tuhan di tempat ini saya ingatkan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan semuanya untuk Tuhan dan hidup berkemenangan dalam Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kekuatan Tuhan daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Untuk kami terus Tuhan tidak membiarkan Roh Kudus Tuhan berpaling dari kami Tuhan. Tidak membiarkan Roh Kudus keluar dari hidup kami Tuhan. Biar kami terus Tuhan mengandalkan Engkau, memegang Tuhan Roh Kudus dalam hidup kami.
sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Kau berkati Tuhan hidup kami, Kau berkati pelayanan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami nggak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat Bapak Pendeta Mangali Harefa Tuhan yang membagikan firman-Nya Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan hidupnya Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati Tuhan pekerjaannya Tuhan, Kau berkati Tuhan pelayanannya Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar terus Tuhan Kau pakai hidupnya Tuhan untuk jadi alat kemuliaan Bapa. Dimanapun dia berada Tuhan, dimanapun Kau tempatkan dia Tuhan, biar nama-Mu terus Tuhan yang diagungkan Bapa. Orang-orang boleh melihat Tuhan ada Engkau Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta PR dan keluarga Tuhan yang membantu pelayanan di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan pekerjaannya Tuhan, Kau berkati Tuhan keluarganya Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau sendiri yang campur tangan Tuhan dalam kehidupannya Bapak. Dan benar-benar Tuhan Kau yang bawa Tuhan pelayanannya Tuhan pada kehendak-Mu Tuhan. Berkati juga Bapak Guru Begia Tuhan dan keluarga Tuhan, istri dan anak-anak. Kau berkati Tuhan pekerjaannya Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan dan pelayanannya juga di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu Tuhan yang indah Tuhan dalam kehidupannya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan yang tidak kami sebutkan satu-satu Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka di tempat ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami percaya Engkau menempatkan mereka di tempat ini untuk bertumbuh bersama-sama, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan ada revival Tuhan di tempat ini, ada kebangkitan orang percaya tempat ini Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan pelayanan di tempat ini mengembang ke kanan dan ke kiri Tuhan, karena Kau memakai kami Tuhan tempat ini. Kau yang mengawali Tuhan pelayanan kami di tempat ini, dan Kau terus Tuhan yang membimbing, Kau terus Tuhan yang menuntun kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam hari ini Bapa. Ya Tuhan, semuanya Tuhan kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dalam penyertaan-Mu Bapa. Doa yang jauh dan sempurna ini kita sempurnakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.